Terbulu. Udah cukup. Sip. Pause dulu. Jadi bahasa Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri undangan kami di Bapak kali ini hadir Bapak sekalian di sini kita dari kelompok sadar masyarakat yang ini ada kedatangan tamu namanya Pak Mukodas Anggantani. Beliau ini adalah pendiri Akademi Bambu Nusantara yang selama ini konsen sudah 6 tahun ya Pak Das? 6 tahun lebih konsen untuk membina petani-petani bambu dan menciptakan karya-karya dari bambu. Dan beliau ini didatangkan oleh Pak Bapak Simanjuntak dari Direktur Pemasaran Badan Otorita Danau Toba yang sudah berkunjung ke keluarga kita minggu lalu. Atas permintaan kita, beliau langsung merespon dan mendatangkan Pak Das kemari. Kita syukuri, artinya mereka serius untuk membina Pondok Bulu ini menjadi desa wisata bambu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada nanti yang mau ditanyakan, mumpung beliau ini ada, beliau ini sangat banyak sekali ilmunya. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak informasi terkait bambu, terkait apa saja yang bisa mensejahterakan penduduk yang bersumber dari bambu. Beliau yang lihat, jadi jangan malu bertanya, lebih banyak bertanya, lebih banyak tahu. Itulah dari kami sebagai ketua dan juga kepala desa. Oke, baik. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkatnya yang kita terima. Kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor desa Nagol Bulu pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Guru Bintung dan juga yang saya hormati Bapak Mukodas yang telah meluangkan waktu hadir di desa kami, Pak. Dan juga Bapak Ibu yang hadir dari anggota kelompok Pokdarwis Desa Bulu. Ya, saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Mukodas yang telah berkenan hadir ke desa kami, Desa Pondok Bulu, yang mana kami membutuhkan memberikan pembinaan tentang pengelolaan atau pemanfaatan tentang bambu. Mengingat secara juga secara desa kami ini disebut Desa Pondok Bulu. Artinya pondok bambu sebenarnya. Bulu itu bahasa Bataknya kan. Bambu itu bahasa Indonesia. Jadi kalau di desa kami, Desa Pondok Bulu, yang memang potensi itu bambu ini sangat-sangat besar. Kita bisa melihat cuma pinggiran jalan ini bambu, belum lagi di kanan Pak ada bambu sekitar 1 hektar. 1 hektar cuma agak jauh, kalau kita ke sana ya jalan ya ada sampai 2 kilometer gitu. Cuma pemanfaatan bambu ini kami masyarakat di Desa Pondok Bulu ini yang memang
kurang mengerti. Kami hanya memanfaatkan bambu tersebut untuk pagar ayam, untuk pagar rumah, bikin kandang ayam. Ya di sinilah kewalahan kami di negeri ini. Kami tidak mengerti bagaimana membuat atau tata cara pengelolaan bambu tersebut supaya bisa dimanfaatkan untuk sebagai hasil dari desa kami yang bisa nanti dibawa pulang oleh para pengunjung atau yang datang wisata maupun dari luar negeri gitu Pak. Itulah harapan kami. Harapan kami karena Bapak itu sudah berkenan hadir, kami berdoa kepada Bapak bagaimana caranya supaya masyarakat kami dapat mengerti tentang pengelolaan bambu tersebut, supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat kita dan dapat juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu harapan kita Pak. Jadi kami mohon maaf ya, mungkin Bapak agak gimana lah saya bilang Pak ya kurang semangat mungkin karena kehadiran masyarakat kita ini kan kurang pas. Sebenarnya masyarakat itu ya antusias Pak, antusias menyambut kedatangan Bapak. Cuman pada hari ini pas ada pesta ya, ada pesta, kebetulan ada anak dari kampung kita kawin ke daerah tebing, jadi diundang semua di sana. Jadi itulah permohonan maaf kami kalau memang kehadiran kami ya terlalu sedikit ya, tolong dimaafkan Pak. Jangan keluar semangatnya dulu memberikan arahan atau bimbingan maupun masukan kepada kita. Itulah harapan kita dan juga kepada kita masyarakat, terutama untuk yang ikut di keanggotaan atau kepengurusan kelompok ini. Ya mari kita semangat supaya ilmu kita itu kita mendapatkan ilmu nanti dari Bapak ini, supaya kita dapat membuat bambu tersebut berguna untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat kita. Misalnya di sini kan sudah ada yang contoh yang dibawa Bapak ini. Ya mungkin selama ini kita kalau bambu itu ya kita potong, kita belah buat ke kandang ayam. Itu aja pengetahuan kita. Tapi kalau udah kita lihat di sini contoh yang kayak gini, ya mungkin 200.000 nggak kemana pasti dibeli orang kalau datang pariwisata atau pengunjung dari daerah manapun. Jadi harapan kita, mari kita ikuti apapun nanti arahan dari Bapak ini, ya bisa kita cermati, bisa kita simak dan kita terima supaya kedatangan Bapak ini nanti sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Memang ya agak jarang bisa kayak Bapak ini datang dari daerah Jawa memberikan arahan bimbingan nanti sama kita untuk mempelajari bagaimana tata cara pengelolaan bambu tersebut. Nah, jadi nggak bakalan bisa mungkin Bapak ini sampai berulang-ulang atau beberapa kali datang ke desa kami kan Pak. Jadi kesempatan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah harapan saya selaku kepala desa. Demikian sambutan atau arahan dari saya ucapkan terima kasih. Doros. Terus Nam. Selanjutnya, baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh terutama oleh BPODT, Bank Basnas, dan itu pun sebetulnya mendadak sekali, betul-betul mendadak, tidak ada planning. Habis itu saya dihubungi oleh Ibu Yana. Itu mendadak karena saat ini teknologi itu sudah sangat canggih sekali lewat sosial media yang apa dari sudah terkenal, ternyata nyambung. Jadi tidak ada waktu seminggu karena jiwa saya sudah jiwa bambu, jadi saya langsung senang Pak. Begitu ada undangan, apalagi namanya Pondok Bulu katanya. Ya betul, bulu itu bambu.
baik bahasa Batak maupun bahasa Melayu. Di Malaysia pun nyebutnya bulu. Kalau di Sunda nyebutnya awi. Kalau di Jawa pring, macam-macam. Tapi tetap sama bambu. Dan kata bambu ini memang betul-betul kata asli Indonesia, asli Nusantara. Makanya bahasa Inggrisnya pun bambu. Cuma beda tulisannya aja. Kalau di sana tulisannya bamboo. Di Amerika Latin kan bambu juga namanya. Jadi betul-betul bambu ini kearifan lokal bangsa Indonesia. Ada di mana-mana, dari Sabah sampai Merauke itu ada di mana-mana. Nah, inilah yang membuat kami semangat 6 tahun yang lalu fokus dengan bambu. Kami ingin mengedukasi, mensosialisasikan bambu ini yang selama ini kami sudah sampaikan sama kepala desa bahwa ya mohon maaf saya bilang bambu masih dianggap simbol kemiskinan, ya tadi masih sebatas kandang ayam, masih sebatas alat bantu pertanian, ya buat tanaman. Tapi di luar negeri, bahkan di negara yang tidak memiliki budaya bambunya, itu bambu sudah menjadi simbol kemapanan. Dia sebutnya emas hijau. Nah, itulah yang kami lakukan sejak 6 tahun lalu. Bahasa bekennya kami itu melakukan revolusi sebatang bambu. Jadi mendukung ini dengan revolusi mental, itu mendukung ini revolusi sebatang bambu. Dari satu batang bambu, dan nanti akan saya jelaskan, bapak dan ibu tanam, jaga sampai tumbuh, itu bisa mengubah hidup kita. Kita menjadi lebih baik. Ya namanya emas. Tidak pernah emas itu namanya selalu naik, paling stabil emas. Nah, itu emas hijau. Begitu pun dengan bambu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bambunya, saya akan kasih videonya, bukti bahwa bambu itu di luar negeri itu sudah menjadi simbol kemapanan, emas hijau. Tidak lagi sebatas tadi dinding bilik, kandang ayam itu macam tidak ini kan. Jadi kalau nggak jelas silakan bapak-bapak ke depan saja supaya ini videonya ya. Ya. Ini yang membuat internasional bambu dan perkebunan pusatnya di Cina, dan dia mau membuka cabang di Indonesia. Kalau kita tidak siap, kita biar saja. Nah, bambu itu untuk konservasi lingkungan sangat bagus. Dia ketinggiannya sampai 30 meteran. Betul nggak? Kalau lihat saya ini tinggi-tinggi sekali. Tingginya sampai 30 meteran itu. Bambu itu. Kemudian kalau kita nanam bambu, oksigen yang dihasilkan itu lebih banyak dibanding dengan tanaman yang lain. 20% lebih banyak. Makanya kalau kita di bawah pohon bambu itu sejuk, adem, enak. Ternyata bambu betul, hasil penelitian oksigen yang dihasilkan itu lebih banyak dia. Kemudian dia bisa mengikat tanah supaya tidak longsor. Makanya saya lihat banyak bambu-bambu yang di tebing-tebing kan. Itu betul, dia akarnya itu bisa mengikat tanah. Dan hebatnya bambu ini, kalau di situ tidak ada mata air, dia akan membentuk mata airnya. Kalau di situ ada mata air, dia akan menjaga. Nah, hasil penelitian juga, bambu itu lebih kuat dibanding besi logam. Dia bisa buat bahan bangunan, bisa dijadikan kain, pengganti kain. Bisa buat lantai, buat kusen, pintu, jendela. Bentuknya sudah ada bentuk kayu, ada di depan. Contoh yang saya buat. Dari
bambu itu. Bambunya dibelah-belah, Tapi ini udah di di-fishing. Iya, ini industri. Ini industri ini. Kualitas ini sudah dicoba, kualitasnya di atas kayu jati dan kayu lilin yang usianya 90 tahun. Belum ditambah dari dengan bambu yang hanya 3 tahun 5 tahun saja. Ini kayak apa itu warna rapi itu. Nah, sepeda bambu juga. Jadi frame-nya yang dari logam itu bisa kita ganti dengan bambu bikin sepedanya. Nah ini buat itu, buat mebel, buat kursi. Ini kan bambu nih yang sudah dijadikan kayu kayak gini. Bambunya dibelah-belah, ditumpuk, dilem, dan dikasih. Kan sebagai ahli itu digiling baru tes. Dan semua jenis bambu bisa dipakai. Untuk bosan sih segala macam. Jadi sepatu itu, mohon maaf itu sepatunya sudah lusuh, itu sudah 4 tahun saya pakai. Dikombinasi ya, serat bambu dengan kulit. Itu serat bambu. Bisa jadi kaos, benang, anyaman, CPT yang saya bikin. Kaos kaki, handuk. Kemudian bisa jadi kosmetik itu tuh, yang di apa ini kayak bedak tuh, bisa dibuat masker. Yang bambu sih iya buat. Nah kalau kita kan hanya memanfaatkan rebungnya buat dimakan ya, buat jadi sedotan, gelas, piring, sendok. Jadi saya Sedotan plastik itu ini ya buat ini ya. Rantingnya, rantingnya bisa buat sedotannya. Terus lagi pakai plastik. Sampai bangunan di luar negeri itu, bangunan stadion pakai bandar-bandarnya stadion. Nah kita saja yang malu pakai bambu. Bambu itu dari mana? Kita beli di Cina dan beli di Vietnam. Bahkan hubungi kita juga, kita bahan bakunya saja tidak tolak. Nah itu video yang ya nanti ya nanti semua bisa nanti saya sampaikan situ. Di sini bambunya saya bikin dari bambu dia Pak. Oh iya, kalau di Jawa jadi lontong gitu Pak. Wah, di Iya pakai minyak itu. pakai minyak ya. Nanti mau Natalan bisa pasti saya bikin itu. Untuk anak saya. Biasanya buat apa? Buat mainan anak, buat menjelang malam kayak itu dimainin di panitia itu ya. Anak-anak tahun baru khasnya di sini pakai dari bambu dia Pak. Bambu ya. Ya, tapi nggak ada minyak Tadi, masalah. tapi apa? Mana ada dana? Kalau minyak dia Seorang dibantu. Seorang pun dibantu. Tapi memang mau. Mau panas ya. Nah ini saya jelaskan tentang bambunya ya. Ini saya, jadi kenal singkat tentang saya. Saya mulai bambu itu tahun 2012. Lama tahun. Jadi kenapa saya tertarik dengan bambu? Dulu itu saya asli Banten. Di Banten itu ada masalah tentang jembatan Indiana Jones kalau dulu. Jadi anak-anak sekolah nyebrang jembatan yang sudah ini tidak layak untuk dilalui. Itu heboh kemana-mana tuh. Terus ada menghubungi saya ahli konstruksi jembatan. Dia menghubungi saya minta diajak ke itu ke sana. Nah, di dalam perjalanan beliau cerita Indonesia ini kayak dengan bambu. Jadi 11% jenis bambu dunia ada di Indonesia. Kita memang ketiga, yang pertama itu Cina, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Nah 11% itu yang barusan diteliti oleh kita punya ahli bambu dunia namanya Ibu Profesor Elizabeth. Itu satu-satunya ahli taksonomi bambu dunia ada di Indonesia. Beliau hanya meneliti 165 saja yang sudah diteliti, atau masih banyak yang lainnya. Nah di situ beliau bilang bahwa kita banyak bambunya, tapi pemanfaatan dan teknologi masih sangat sederhana. Ya. Kayak contoh jembatan katanya, ini jembatan
Kalau kita bangun lagi dengan memakai kabel seling baja ya, pada saat jembatan itu kena bencana lagi atau apa ganti, pasti dia minta tolong ke kita lagi gitu. Kenapa? Karena bahan bakunya nggak ada di kampung. Baja mas itu nggak ada di kampung, adanya di kota. Kenapa tidak memanfaatkan bambu banyak yang ada di sini? Tinggal kita latih membuat jembatan itu seperti apa. Kita mampu kok membuat jembatan bambu bentangan sampai 40 meter masih bisa dengan bambu. Nah disitulah saya membuat workshop, membuat pelatihan pertama kali di situ. Dikumpulkan, ya pada datang semua tuh ahli-ahli bambunya, ada ahli pembibitan, ada ahli konstruksi bambu, ada ahli makanan khusus bambu, semua datang tuh. Disitulah saya melakukan gerakan revolusi sebatang bambu, mengedukasi, mensosialisasikan, dan membuat tadi yang di video-video tadi itu kita sudah mampu semua bikin. Ini contoh-contohnya. Ini kayu bambu yang bisa menggantikan kayu. Ya, ini kita buat bambu yang usianya 3 tahun 5 tahun, bambunya dibelah, ya, diawetkan dulu, diawetkan itu bisa diasapin, bisa direndam di sungai, kemudian dikasih lem, ditumpuk, di pressing. Bisa alatnya manual, pakai besi C, terus pakai baut. Nah itu hanya 6 ton. Kalau yang skala industri itu bisa 3.600 ton. Itu butuh mesin. Nah itu mungkin nanti kapasitasnya adalah swasta, investor ataupun Pemda yang ini. Kalau untuk skala industri bisa bisa yang 6 ton itu saja. Nah itu kualitasnya di atas kayu jati dan kayu ulin yang usianya 90 tahun. Makanya kita kasih tahu, sudah jangan nebang pohon lagi. Iya, kan nebang pohon paling nggak ada sejam ya, udah habis ya pakai alat mesin ya. Tapi kalau numbuhin pohonnya butuh puluhan tahun lama, apalagi kayu jati. Makanya sudah kita cukup dengan bambu, bambunya banyak karena bambu itu ternyata begitu kita tebang muncul lagi tunasnya cepat sekali. Ya, gitu. Nah ini bisa dijadikan seperti ini. Gitu. Nah disinilah saya coba membuat itu sampai tahun 2015 saya membuat akademi bambunya, sekolah bambunya di Tangsel di Banten. Jadi itu pun tanpa biaya, gratis, siapapun boleh datang ke tempat kami buat belajar tentang bambu. Bahkan kami memberikan penghasilan kalau dia ini produktif, bisa menghasilkan ini sedotan bambu. Ini kan gampang nggak sih cabang-cabangnya ya Pak ya? Cabang-cabangnya nih yang selama ini kita anggap tidak punya nilai ekonomi, ini nilai ekonomisnya tinggi nih, jual laku sekali. Dibikin gelas, mungkin ini ada usaha sedikit ya di ini ya, cukup gelasnya manual ya batang bambu itu dipotong-potong, tinggal di atasnya dihalusin, cukup itu. Dibanding kita pakai plastik gitu. Terus dijadikan ini tempat minum termos nih, ya dalamnya kan nggak apa-apa, dalamnya ini termos biasa, tapi casingnya, tadi yang mulai kan casingnya ini kan dari bambu ya, ya. Jadi ini peluangnya di bambu itu sangat banyak sekali. Apapun inovasinya, baik itu HP, laptop, kemudian juga mobil, ya, selama dia pakai covernya itu logam, plastik, itu bisa kita gantikan dengan bambu. Bahkan saya 3 tahun yang lalu tuh diundang oleh kedutaan Belgia, Prancis, Italia. Dia minta bahan baku bambu Indonesia. Buat apa coba? Buat bahan kabin pesawat. Ini menunjukkan bahwa bambu itu material masa depan yang bisa menggantikan kayu, menggantikan logam, menggantikan benang. Ini bambu ini, serat bambu ini. Ini banyak udah lusuh ya, udah tahunan ini saya pakai. Mohon maaf ini dikombin dengan kulit, bisa jadi baju, handuk, kaos kaki. Itu mahal sekali. Dan semuanya itu yang memproduksi paling banyak adalah Cina dan India. Kita lagi-lagi ketinggalan. Ini mudah sekali nih, gitu. Pengganti benang. Terus ini limbah bambunya dibakar jadi arang bambu, terus jadi panen-panen ini kan sekali. Ini bisa buat lantai, bisa buat dinding, ya.
Terus ini buat ibu-ibu. Jadi grafis gitu ya Pak ya. Iya. Jadi grafik. Iya. Ini masuk nih. Berarti ini agongnya ini ya Pak ya. Baca bambu ya. Agongnya kan? Iya. Agong bahasa Batak. Gitu. Bahasa Indonesia arangnya kan? Iya. Iya. Bambunya. Jadi tinggal dikasih air dipatulkan di sini. Ini bagus banget. Masuk Kak. Gitu. Sampai asapnya disuling, kita sebut cuka bambu. Itu bagus buat kosmetik, buat pengawetan, buat obat-obatan. Jadi kalau ada yang luka, ketimbang kita beli Hansaplast atau beli obat nanti itu pakai cuka bambu sembuh. Terus kalau umpamanya ikan, daging mau diawetkan, biasanya masukin kulkas ataupun beli es kayak gitu. Kalau nelayan nyetok es, itu boleh sih pakai cuka bambu. Itu awet itu. Dan daunnya, daun bambu itu bisa dijadikan teh daun bambu, semua jenis bambu. Nah, di Jepang, di Cina, di Korea itu sudah ratusan tahun meminum teh daun bambu. Bahasanya bambu tea kalau di sana. Kita saja yang minum tehnya teh pohon teh, tapi bambu nggak pernah diminum. Saya sudah 6 tahun tidak pernah lagi beli teh jeruk karena di halaman rumah saya tanam bambu. Nah itu yang di Akademi Bambu itu kita didik ininya, dan jangan takut wah Akademi Bambu kan jauh di Jawa gitu. Nah itu kan saat ini sudah canggih, sudah bisa online katanya ya, udah bisa pasti ibu bilang pada pegang HP, bisa koneksi internet, bisa lewat WA, ini semua kita mudahkan. Jadi nggak perlu lalu datang ke Jawa dan macamnya, cukup hubungan WA, ini ada komunikasi dia macam. Dan saya 24 jam kalau untuk bambu saya bantu. Jadi Bapak dan Ibu jangan sungkan. Kalau setelah ini istilahnya wah saya malu kalau langsung nanti macam. Nggak apa-apa. Setelah ini nanti kontaknya bisa minta ke Ibu Yana, WA saya. Nanya-nanya ini bambu. Bahkan bisa dijadikan peyek bambu daunnya. Kan ada tuh yang bayam dikasih tepung gini digoreng jadi keripik ya. Ini juga bambu juga bisa. Gitu. Rebungnya yang biasa dimakan itu bisa jadi manisan, bisa jadi tepung, keripik juga gitu. Jadi semua bambu nggak ada limbahnya. Itu yang coba saya ini kan lakukan sejak tahun 2012. Satu lagi Pak, Gitu. lupa penyulingan ini. Oh iya, satu lagi. Iya. Bambu itu ternyata bisa disadap airnya. Air di dalam bambu itu. Iya, dan yang paling banyak itu bambu jenis bambu tali. Jadi ujungnya nanti setelah ini kita coba praktek ya. Itu termasuk saya membibitkan juga, mudah sekali membibitkan. Ujungnya itu dipotong, terus nanti ditampung dalam botol plastik bekas. Itu seperti itu. Itu kualitasnya. Ujung bambu yang muda tua atau muda? Yang baik yang tua maupun yang muda, yang penting paling ujungnya kita pangkas. Yang paling ujungnya. Tapi memang yang paling banyak sih katanya bambu tali ya. Di sini ada memang. Iya. Dan itu disadapnya menjelang malam, menjelang maghrib. Gitu. Itu lagi pada saat sebanyak-banyaknya itu. Kalau siang ya lama waktunya seperti itu. Nanti coba dipraktekkan. Nah itu yang edukasi sosialisasi itu yang coba kami lakukan supaya Bapak dan Ibu itu bisa mengubah pikirannya. Oh ternyata aku bisa jadi gini, seperti itu. Nah ini yang nantinya kita tidak selesai di sini saja. Makanya tadi dengan kecanggihan teknologi kita masih bisa komunikasi, bisa dari Ibu Yana atau bisa langsung ke saya, nanti nggak masalah gitu, bisa. Nah kan saya mau dongeng dulu nih tentang bambunya ya. Mungkin semua juga sudah sama-sama punya legenda, punya cerita tentang bambu, termasuk saya. Ya, kalau lihat di ujung ini, kita lihat dulu ternyata para pahlawan kita itu kan berjuang dengan bambu dulu ya, bambu kucing ya, yang bambu kuning ya, betul kan? Senjatanya tuh senjata pahlawan kita itu dengan bambu untuk melawan penjajah. Dan saya
dikasih kesempatan fokus dengan bambu itu untuk keliling dunia. Salah satunya di Jepang. Di Jepang ada namanya Museum Bom Atom Hiroshima, kawasan yang dulu dibom atom, gitu ya. Di situ ditampilkan di museum itu bahwa satu-satunya tanaman yang masih hidup setelah dibom atom itu ternyata bambu. Itu ditunjukin ini apa tanaman bambunya. Ini bambu itu yang paling handal dan kuat. Makanya mungkin Jepang dulu tuh pas datang ke Indonesia itu melihat bangsa Indonesia pakai bambu dia kaget dia. Di sini jadi senjata di bom atom aja dia masih hidup ini bambunya gitu. Nah ini apa dulu tuh dengan penjajah melawan penjajah itu dengan bambu. Terus yang ini tahu nggak ini apa nih? Ini tuh alat sunat kalau di Jawa itu. Saya pun masih merasakan disunatnya pakai ini, pakai bambu namanya hinis sembilu. Kalau dibaca welat ini macam-macam namanya. Atau buat motong tai itu. Itu bambu kan? Betul Bu ya? Ada bambu ya? Tajam sekali itu. Bahkan belut pun kalau pakai logam susah banget belut itu. Kalau pakai bambu gampang sekali. Dan itu higienis gitu ya. Sampai kita hidup itu ya kalau di desa-desa itu masih ada telanjang, tadi kandang ayam, sama-sama itu kan bambu gitu ya. Sampai kita meninggal pun masih dengan bambu. Digotongnya pakai ini bambu, ditutupnya pakai ini bambu, batu nisannya itu bambu. Di jauh-jauh masih seperti ini. Jadi kesimpulannya apa? Bambu ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Sejak kita lahir, hidup, menjalani hidup, sampai meninggal, kita itu dekat sekali dengan bambu. Bahkan di belakang rumah kita juga ada pohon bambunya, di jalanan ada pohon bambunya. Nah, mungkin ini yang membuat kita menganggap bambu itu tanaman yang biasa-biasa saja. Itu mah sudah biasa, enggak ini gitu. Tapi ternyata di luar negeri kayak video tadi, wah bisa jadi ini. Bahkan mobil-mobil mewah, ya apa itu dashboardnya dalamannya itu bambu, bukan lagi plastik. Bambunya sudah dijadikan kayak gini, kayak kayu gini, kayak gini. Itu mahal sekali, gitu. Ya. Jadi ini budaya kita memang sudah sangat dekat sekali dengan bambu. Ditambah lagi jenisnya paling banyak kita di dunia ketiga lah. Kita ada bambu kuning, ya. Di sini ada bambu kuning ya? Ada yang hijau, ada yang hitam. Ada nggak bambu hitam di sini? Ada. Pernah tahu ya? Ada ya? Ada. Bambu hitam. Ada bambu yang putih. Yang putih ada loh. Putih ada. Kemudian yang belang-belang, yang kuning hijau ada. Iya, bahasa Bataknya itu bulu selatan gitu. Bulu selatan ya sama kalau gitu di Jawa gitu. Kemudian di Sulawesi itu ada bambu batik. Motif Ini itu bambu batik. lemang, Pak. Bambu lemang. Iya, kalau di sana bambu batik. Jadi motifnya kayak batik. Iya, Gitu. Ada juga kalau di Banten itu bambu tutul. Makanya disebut bambu mati. Ya. Nah, itu dongengnya zaman dulu kan, memang bambu itu dekat sekali dengan kita. Dan ini salah satu yang mungkin bambu juga dianggap biasa-biasa saja. Ya. Kan kalau saya dulu tuh dikenalkan pas sekolah-sekolah itu bahwa pohon yang banyak manfaatnya itu ada pohon kelapa ya. Kalau dulu tuh sampai lambangnya pramuka itu kan tunas kelapa ya. Iya. Tapi kita tuh tidak pernah disampaikan bahwa bambu juga banyak manfaatnya. Saya sih benar dulu di sekolah itu bambu banyak manfaatnya, kelapa yang ini kan. Ternyata bambu itu sama dengan pohon kelapa, tapi lebih komplit, lebih lengkap lagi. Ya ini yang tadi bisa menggantikan fungsi kayu, logam, benang, plastik sampai ke energi fosil. Kita itu diminta menyuplai bibit untuk di Mentawai. Itu mau dijadikan pembangkit listrik tenaga biomas bambu. Bisa menggantikan energi fosil yang selama ini sudah mulai langka, habis kan. Bahkan simbol-simbolnya Pemda pasti ada pohon padi dan kapas, ya kan? Padi dan kapas yang melambangkan sandang dan pangan. Sampai di DKI di Jakarta pun lambangnya masih ada tuh padi dan kapas. Padahal padinya sudah nggak ada, kapasnya juga sudah nggak ada. Kenapa nggak simbolnya kelapa dan bambu? Walaupun di Jakarta masih ada bambu, masih ada kelapa,
ada itu seperti itu. Nah ini mungkin salah satu yang kita juga tidak pernah dikenalkan, disosialisasikan bahwa bambu itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah ini tadi apa dari video tadi saya coba dirangkum, jadi bambu itu tidak ada limbahnya, semuanya bermanfaat. Dari mulai bawah akarnya, bonggolnya itu rebungnya bisa dimakan. Bahkan kalau direbus ya, kemudian diminum airnya itu buat obat. Obat apa dulu? Obat sapu jagat apapun, ya penyakit apapun bisa sembuh. Dimasak itu. Kalau rebungnya dimakan, kalau airnya diminum sampai daunnya pun diminum. Tapi untuk asam urat katanya bisa, Pak. Bisa Pak. Dan itu yang katanya yang lebih bagus lagi adalah bambu kuning. Bambu kuning. Iya, bambu kuning. Sini cari itu, Pak. Iya. Jadi rebungnya itu bisa dimakan walaupun agak pahit ya, tapi itu obat. Manjur lah gitu, Pak. Iya. Musim kuping lagi bisa. Wah, iya itu juga buat ini. Orang kepala. Paling manjur ya. Paling banyak iya. Belanja. Betul sekali itu. Bambu kuning paling bagus. Makanya daunnya bisa dijadikan teh. Nanti kita coba praktekin ya. Iya. Ini ya. Ya nggak sulit-sulit kok, tinggal daunnya masih hijau, diambil, ditumbuk sedikit, kemudian direbus. Cuma yang kayak itu dulu, Pak, bambu putih ditanam air gitu. Ya. Iya, tapi sekarang ini Iya, nggak apa-apa, nanti ditunjukkan ininya ya, gitu. Dan lebih bagus lagi kalau masaknya itu di kendi, tanah liat. Karena itu panasnya sekali panasnya. Di logam juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi di kendi masaknya itu. Diminum tiap pagi dan masukin kayak kamu juga Pak. Ada kamu diminum kualitasnya lebih bagus dibanding kayak kemasan, apalagi lagi ada kangen waktu ya. Kalah itu malah ini bambu itu. Ya. Dan batangnya bisa diolah jadi benang, jadi kertas, jadi buat konstruksi bangunan, ya. Terus dibibitkan juga bisa cabang-cabangnya nanti kita praktek membibitkannya memperbanyak bambu. Bagus sekali. Nilai ekonomisnya lumayan. Ada satu pertanyaan Pak. Ya. Ini ada kelompok baru di sini kalau sudah nanti ditanami bambu semua. Ya. Nah, kalau sesudah itu sudah tumbuh. Ya. Jadi kapan didirikan pabrik bambu di sini? Ya. Nah itu nanti tinggal kerjasama dengan Pemda itu Pak. Tapi di tingkat kita Pak, di kelompok kita itu yang penting stoknya tuh ada, Aman ya. aman. Karena bambu kami Pak ada udah kami tanam di situ udah 2 hektar udah. Wah mantap itu Pak. produksi. Itu modal yang sangat bagus sekali itu. 2 hektar. Iya. Iya. Kalau stoknya ada Pak, kayak ini aja Pak. Wah ini tuh apa? Semua istilahnya tinggal kebijakannya Pemda atau Badan Otorita Danau Toba tidak boleh lagi pakai sedotan plastik. Iya kan? Bu Susi, Menteri Kelautan sudah bilang seperti itu. Udah Pak, tempat-tempat makan segala macam nyuplai ini semua Pak. Tinggal katakan kemana ya saya dapatkan ini? Kalau di sini nggak ada, ya terpaksa ke Jawa lagi. Kalau di Jawa nggak ada. ada satu-satu loh, Pak. Ada. Iya, Wah, satu-satu. bagus itu dia. Itu sudah modal itu. Dan ini kan tidak sulit. Dan cabang-cabangnya. Ya kan? Walaupun golongannya macam-macam nggak apa-apa. Yang penting bisa kok ini. Itu yang paling mudah. Belum lagi tadi daunnya. Ya, daunnya bisa jadi teh, jadi minuman. Dan bisa jadi kopi. Jadi daunnya digiling sama biji kopinya digiling. Wow, itu kopi bambu belum ada loh. Jadi istilahnya yang skala untuk industri ya kelompok koperasi kayak gitu itu sudah cukup Pak gitu. Sebab kalau yang bikin model seperti ini ya atau ini butuh mesin-mesin yang mahal. Nah ini investor namanya ini. Dan nanti juga investor ini ya butuh bahan bakunya. Ya kalau Bapak sudah menyiapkan 2 hektar sudah menanam modal yang
dipotong, dihalusin bagian ini. Sekali buang juga boleh, kita pakai plastik dan dibuang itu dijadikan akar bambu yang buli. Berarti Pak kalau ngerjain bukan manual semua itu? Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Dan mesinnya ada yang sederhana, ada yang canggih. Nanti kita bertahap saja. Awalnya mungkin manual untuk menunjukkan ini loh, kita bisa loh bikin yang manual ini, bikin bulat, bikin ini, bisa loh. Bikin akar bambu, jadi jadi ngomong, itu ya kan. Kamu mau jadikan briket, tinggal dikasih lem, ya kan? Dilem, dicetak gitu, panasin jadi. Itu yang manual yang bisa dilakukan, istilahnya dalam waktu ya mungkin minggu ini, minggu depan ini kayak gini, gitu. Yang penting kita nunjukin, wah Pondok Bulu ini sudah menghasilkan produk bambu. Yang paling awal tadi bisa teh daun bambu sama ini sama sedotan. Itu paling mudah. Hingga kalau ini tuh akan lebih mudah lagi beli alatnya itu kayak gunting buat tanaman itu. Jadi kalau selama ini Pak sebenarnya ya, kalau bambu yang ada di kampung kami ini sebenarnya sudah diproduksi juga. Itulah yang dibawa ke Siantar. Itu buat apa Pak? Boleh tahu buat apa itu? Itu buat kertas nasi. Buat kertas. Kertas sembayang. Kertas sembayang Cina. Tusuk gigi ya. Tusuk gigi. Nah, itulah diproduksi dari sana. Dan mohon maaf Pak, mungkin di sini dijualnya bambu utuh gitu, iya, gitu ya. iya. Nah itu yang nilai ekonomisnya tidak rendah sekali. Rendah memang. Jadi bawa apa nama kayak disodotkan? Iya, makanya setelah ini kita jual tuh bukan gelondongan seperti itu, tapi dalam bentuk kayak gini. Kita jual yang udah jadi. Gitu. Tadi Pak, karena ini diminta oleh Badan Danau Toba. Ya kalau begitu melihat, wah minggu depan sudah banyak yang beli ya. Oh itu langsung itu. Udah makanan yang macam pasti ganti semua dengan ini. Itu dan tidak membahayakan, malah menguntungkan ini. Yang enaknya tadi bambu ini bisa memberdayakan semua lapisan masyarakat. Dari mulai anak-anak sampai yang sudah sepuh. Bisa dengan membuat bibitnya. Ini bambu itu laku sekali. Saya lihat diajak melihat Danau Toba sama namanya apa? Bukan injak, bukan injak. Ya mohon maaf masih pohon-pohonnya nggak banyak. Gitu. Masih ada ladang lahan-lahan kosong yang bisa ditanam bambu. Tadi juga di situ Dr. Anandisi ya, itu kan bambu selesai semua nih. Nah itu potensi bibit bambu itu bakal laku buat tanaman, bahkan di lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan termasuk lahan tambang, ada galian C ya, pada gitu kita ambil bambu. Penelitian di Cina dan di India, lahan-lahan bekas tambang begitu ditanami bambu dalam waktu 4 tahun muka tanah naik semuanya. Konservasi lingkungannya sangat bagus. Dan bambu ini kelebihannya selain bisa untuk konservasi lingkungan bisa kita manfaatkan. Beda dengan kayu, dengan pohon. Kalau pohon itu masuk dalam hutan lindung atau segala macam, untuk konservasi tidak boleh ditebang. Tapi kalau bambu bisa ditebang, walaupun itu masuk dalam hutan lindung atau segala macam. Itu dipanen, istilahnya dipanen di itu. Karena bambu ini sekalinya kita nanam tumbuh itu seumur hidup akan panen terus. Tidak menunggu waktu lagi. Mulai ekonomisnya itu usia 3 tahun sudah mulai ekonomi. Memangnya undang-undang bambu memang nggak ada banyak, makanya dia masih ngambilnya kan? Iya memang. Satu lagi kelemahan kita, dikala kita ada perkebunan sawit, jabon, jenjer, gitu, kopi, ya, coklat, bambu ternyata nggak ada perkebunannya. Ya karena tadi dianggap biasa-biasa saja. Tanaman yang tidak ada manfaatnya, malah gulma, dianggap gulma. Kalau di Jawa tuh habis buat rumahan diganti dengan potong. Kalau di sini sama Kalimantan mungkin habis diganti dengan sawit mungkin ya, seperti itu. Nah ini karena ada perkebunan bambunya, itu yang coba kita inginkan ke ini. Makanya
sudah 2 tahun itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu membuka yang namanya kehutanan sosial. Jadi masyarakat itu dengan membentuk kelompok boleh mengakses lahan-lahan milik kehutanan yang dianggap potensi untuk dikembangkan dengan berbagai macam tanaman dan pohon, dengan bambu. Coba bisa diinginkan ya Bu Nana ya. Ya, ini jadi bambu itu tidak ada limbahnya, semuanya banyak manfaatnya. Nah, ini yang paling penting yang selama ini kita lakukan, membibitkan bambu. Jangan sampai kita terlena ya. Kemudian permintaan sudah banyak sekali, tapi kita lupa menanam, ya bambunya habis. Kalau bahan bakunya habis, ya walaupun ada pangsa segala macam, kita mau pakai apa ya? Ini kejadian di pabrik kertas Leces namanya di Basuki Rahmat di Banyuwangi. Dia pakai bambu existing, bambu yang sudah ada yang tidak ditanam sama pabrik itu. Nah, kesalahannya dia cuma satu, nggak menanam. Begitu bahan bakunya habis, tutup. Ada satu tidak pengembangan. Kemudian juga ada di Jawa itu makanan lumpia namanya. Ya, Bapak Ibu ada udah tahu. Kita kampung bambu. Sama juga nggak ada yang nanam. Kan udah lama dioplos jadinya. Lumpianya itu, untungnya dioplosnya dengan bengkoang. Gitu. Tapi nilai-nilai itu kan nggak ada nanam. Termasuk dengan angklung. Alat musik bambu itu, begitu angklung diakui jadi alat musik dunia, itu permintaan angklung banyak sekali. Tapi sana juga belum nanam. Butuh stok angklung, kan kita satu komunitas itu kita nanam dulu. Ya Pak Sam Ujo, generasi keduanya Saung Angklung Ujo itu sudah nanam. Nah ini penting membibitkan dan menanam ya. Jadi saya senang sekali kalau Bapak sudah mulai itu nanam itu ya. Saya tidak ada backgroundnya petani atau ini ya, saya teknik ya, arsitek. Tapi sejak 6 tahun lalu itu sudah puluhan ribu bibit bambu yang saya hasilkan, saya tanam ya di puluhan hektar di Indonesia ini. Ini bukan saya sombong, tapi ini menunjukkan bahwa membibitkan dan menanam bambu itu mudah sekali, siapapun bisa. Tidak mesti backgroundnya petani, backgroundnya ahli bambu, tidak, semuanya bisa melakukan. Karena udah sistem stack. Kalau yang lebih canggih sistem cloning memang, sistem stack aja. Tadi saya sudah tunjukkan ke cara ininya. Nanti kita praktekkan membuat bibit bambu itu bagaimana. Sudah sekali, gampang sekali. Dan waktunya menanam itu ya sama seperti tanaman pohon lain, pas musim hujan. Saat inilah waktunya menanam. Itu paling gampang gitu. Beda kalau kita nanam ke musim panas, kalau capek kita mesti raminya ya. Apalagi kalau 2 hektar, 1000 meter persegi aja kita capek, gitu. Komposnya mahal lagi ya. Dan musim hujan nih, karena musim panas itu adalah musim memanen. Kita itu juga melakukannya. Nah ini yang paling penting nih, membibitkan bambu, dan kita itu sudah mengumpulkan bambu-bambu. Tidak hanya bambu Indonesia, tapi bambu dunia sudah kita kumpulkan. Bahkan bambu yang ada di hidup di negara yang 4 musim kayak Jepang, Cina itu, bambunya satu-satu bagus. Kalau kita kan belum pun ya, menakutkan. Wah banyak kuntilanak, banyak luar biasa. Ya, itu ya. Kalau bisa ada satu-satu, disebutnya bambu monopodial, satu. Bagus. Tidak menakutkan. Kalau di kita tuh simpodial disebut. Jadi bibit-bibit bambu yang kita hasilkan, dan kita tuh kewalahan memenuhi kebutuhan bibit-bibit bambu. Makanya kalau Pondok Bulu ini bisa membibitkan, wah itu lebih bagus kita. Karena masih banyak lahan-lahan ya jangankan di luar Sumatera dan Kalbar, di sekeliling kita itu banyak kosong. Dan bambu itu tidak mengganggu kalau cuma bikin sejuk, maka bikin bagus dia. Nah ini bibitnya. Nah kemudian tadi image bambu itu tempatnya kuntilanak, tempatnya hantu, tempatnya ulat berbisa katanya. Dan ini saya buktikan
4 tahun yang lalu saya tanam di sekeliling rumah saya. Nah, ini udah tumbuh, udah gede-gede nih. Udah tumbuh. Bahkan ada bambu rambat nih yang saya bikin. Nggak ada kok kuntilanak yang saya dapat. Nggak ada di sini. Pekarangannya loh Pak. Buat pekarangannya. Iya, di sekelilingnya gitu. Saya ingin membuktikan bahwa dengan menanam bambu itu kita bukan dapat kuntilanak, bukan dapat ini gitu. Nah, Pak, kalau di kampung nih yang kalau di rumah ya nggak ada lah Pak. Kalau kita kalau di hutan jadi ya Pak. Nah ini Pak, yang ini Pak, ini saya ingin membuktikan bahwa semua pohon dan tanaman ataupun pasti ada penunggunya. Iya Pak. Tinggal siapa yang menanam, yang meneliti itu penunggunya. Kalau di kampung-kampung ya, kalau di kampung-kampung kalau di sini kan kita nggak nanam itu pohon segala macam, nggak nanam itu bambunya. Begitu kita lain sudah ada gitu ya. Jadi pasti pada penunggunya. Ini Pak, ya bambu yang ditanam Bapak di kamu itu kan bambu apa itu? Nah, Jadi kalau bambu nggak seperti di sini mana bisa kurasa ini macam-macam. Ada bambu betung, ada bambu bambu surat tadi, ada bambu bambu hitam, ada bambu kuning, itu banyak. Jadi yang saya dapatkan itu tadi oksigen, air bersih, teh daun bambu, saya jadi nggak beli lagi teh jeruk. Ya. Jadi istilahnya kalau kita tidak bisa menaikkan pendapatan, penghasilan, ya kita hemat pengeluaran kita. Oh, kita biasanya beli teh jeruk nih. Oh, karena sudah ada daun bambu, saya sudah tidak beli lagi. Saya cukup mengkonsumsi ini. Oh, kita mau beli sayuran nih. Oh, karena ada daun bambu, kita cukup pakai ini. Oh, kakek nggak beli sedotan lagi karena ada nantinya, pakai ini. Apa yang bisa kita hemat, kita hemat. Nah, ini yang saya dapat. Jadi ini masih 3 tahun yang lalu nih, kalau udah gede. Bahkan saya tuh ada bambu yang diameternya sampai 40 cm. Disebutnya bambu 9. Sini nggak ada. Ya nggak ada di sini. Nah, saya sudah membudidaya itu dan itu Dari mana ya? dari Thailand. Oh, dari. Iya. Jadi saya pas berkunjung ke Thailand, saya nemu bambu udah sekali sampai saya cium gitu. Gitu. Nah, saya bawa bibitnya itu. Seperti itu. Ya. Nah ini bukti saja bahwa dengan kita menanam bambu itu image jelek tentang bambu itu bisa dijauh dengan ini gitu, seperti itu. Kemudian, nah ini juga saya ingin membuktikan bahwa bambu itu handal di tempat yang sangat kritis sekali dia bisa tumbuh. Ini saya tanam di Bukit Asam di Lampung. Depannya itu laut, belakangnya itu tumpukan nasi bambu panas. Bambu bisa tumbuh, walaupun tumbuhnya tidak sebagus yang seperti itu. Ya, ini usia 3 tahun masih pendek saja. Tapi dengan ini tumbuh ini sudah bagus. Bahkan saya di Papua menemukan bambu yang kayak hutan bambu, hidupnya di itu, yang asing. Ada juga tuh. Jadi, koleksi bambu kita itu sangat lengkap sekali. Nah ini saya tanam di Galengan itu di Teluk Banten, tumbuh juga bisa tumbuh. Nah ini hutan bakau, terancam habis sama ibu-ibu yang ada di wilayah situ karena buat masak. Karena satu-satunya kebutuhan kayu itu adanya di hutan bakau sini. Iya, ini bukan bambu, itu hutan bakau, bakau. Kan saya bilang, ibu jangan diambil hutan bakaunya, ini kalau habis bencana ya. Dengan enteng jawab, Pak, kalau saya tidak mengambil kayu ini, saya masak dengan apa? Gas mahal, minyak tanah apalagi. Tapi gini loh Pak, kalau menurut undang-undang apa kan kehutanan kan ada itu ayat 33, bisa rakyat mencicipi. Iya. Jadi ini kok bisa dilarang gitu. Iya, makanya maksud saya dengan bambu tadi bisa tumbuh di wilayah seperti itu, ini bisa jadi solusi. Ibu-ibu itu masih bisa masak dengan bahan bakunya bambu dan hutan bakaunya bisa terjaga, tidak diambilin. Nah ini yang menyenangkan kami bahwa ternyata bambu bisa tumbuh loh di pesisir laut itu yang di hutan bakau, sehingga kebutuhan untuk
memasaknya itu bisa dipenuhi dengan bambu. Ya. Nah, kemudian kita juga mengedukasi anak-anak itu kan mulai tanam bambu. Tanam bambu. Ini kita bilang ini tabungan emas hijaunya. Jadi dengan anak-anak itu menanam bambu, dia punya ini sampai tumbuh, itu bisa membiayai biaya pendidikannya anak-anak itu sampai jenjang yang paling tinggi. Saya sudah menghitung kalau anak itu dikasih 10 bibit bambu, dia tanam ya 10 aja, itu jadi itu kan bambu punya nilai ekonomi pas usia 3 tahun. Begitu kalau kita kasihnya ke anak kelas 3 SD, begitu anak itu sudah kelas 6 SD, itu dia sudah punya penghasilan minimal 1,5 juta sebulan. Dari bambu yang dia tanam 10 bibit sama. Semakin tahun meningkat sampai ke SMA sampai dia bisa 5 jutaan per bulan penghasilannya. Jadi dengan menanam bambu itu bisa dikatakan ini tabungan emas hijaunya anak-anak. Kita latih ini anak-anaknya untuk menanam bambu. Nah, ini kita tanam juga di sempadan rumah, kita tanam. Nah ini teh daun bambunya nih. Gimana kan diketik? Bambu yang masih hijau gini ditumbuk sedikit gitu, terus masukin ke kendi, rebus. Ini minum. Nggak ada. Ini yang paling gampang. Ya kalau mau usaha sedikit ya dikeringin, segala macam kayak sama kayak teh gitu. Tapi itu kan butuh usaha lagi. Tapi yang paling gampang ini aja. Iya. Nggak sulit kok. Ya, nanti dicoba saja. Ya sama kayak teh, kayak daun, ada seput-seputnya dikit gitu. Tapi nanti cobain aja. Enggak kok. Nah, ini arang bambu pun kalau di Jogja itu ya arang bambunya itu dibakar terus masukin ke kopi, namanya kopi jos. Iya. Enggak, ini mau sudah jadi bubuk yang masih itunya. Dibakar gitu. Masukin ke kopi. Kegunaannya? Kopi jos. Kegunaannya itu buat higienis, buat apa kesehatan kan gitu. Karena kan begitu makanan, minuman dimasukkan dalam tabung bambu kualitasnya lebih bagus, ya kan? Ya, kayak tuak, lemang, ya ikan dimasukin ke bambu itu bagus itu. Ini sama itu pun. Gitu. Ya. Dan kalau masak nasi, ya, ibu kasih arang bambu itu jadi pulen nasinya. Ya. Iya. Nanti cobain, walaupun masaknya pakai apa? Pakai magic gear ya. Enggak, walaupun pakai listrik masaknya ya. Tapi kalau pakai itu tuh jadi pulen. Sama enaknya dengan pakai tungku. Gitu. Terus buat apa? Buat penyaringan air segala macam itu bagus, lebih higienis, lebih sehat. Gitu. Nah ini hitung-hitungannya. Ini saya menghitung coba dari tahun 2012 sampai tahun 2025 mimpi kami itu menanam bambu seluas 32.000 hektar. Nah ini yang bakal dihasilkan. Pertama itu 7,5 juta bibit bambu. Kalau satu bibit bambu itu harganya, kalau kami biasa jual yang siap tanam itu 10 ribuan satu bibitnya. Kali aja 7,5 juta kali 10 ribu sudah berapa? Itu tuh nilainya itu. Ya mesti lebar lahannya loh Pak. Di sini dalam orang tuh lantai mana lah pasti. Jalan Yang apa lah? Yang punya lahan itu adalah kehutanan. kalau Bisa juga ditanam. Iya. Kehutanan, kemudian juga badan otorita tempat lagi butuh. Kembali dengan masalahnya terdampar di situ. Iya. Itu banyak sekali di Indonesia, banyak sekali. Gitu. Kemudian juga akan menghasilkan 396.000 tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau. Nanti saya puterin video rumah dan bambu yang sudah saya buat. Bisa ini kan dari apa lahan ini.
kemudian bisa menghasilkan 47,52 juta kilogram rebung bambu. Terus kilonya berapa di sini? 5.000, 5.000 tergantung meternya. Tetap ya. 3.000 rata-rata. Itu lah, itu kan dikalikan itu dipanen. Punya tuh yang ini. Kalau tadi yang udah itu udah mulai panen punya itu. Oh itu banyak sekali itu. Kemudian 169 juta batang bambu yang bisa dijadikan kayu kayak gini. Itu juga mahal sekali. Ini satu kubiknya itu bisa 50 juta. Luar negeri itu lah pada minta. Indonesia cuma ada 2 yang industri ini, di Sukabumi sama di Bali. Di pulau ini masih banyak. Dan ini yang tidak bisa dihitung dengan uang. Ya. CO2 ya, zat yang merusak rumah kaca itu yang bisa disedot, bisa dinetralisir 3,3 juta ton. Bahkan yang membuat kami semangat buat membibitkan dan menanam bambu, ternyata satu batang bambu itu bisa mencukupi kebutuhan oksigen untuk 2 orang. Coba bayangkan ibu kalau mau naas, kalau lagi sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit dan butuh oksigen, itu mahal. Ya kan? Oksigen itu mahal sekali. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita itu kalau satu batang itu ya, itu kita sudah menyumbang ratusan juta tiap harinya. Mana ada orang kaya yang bisa menyumbang uang satu hari itu ratusan juta. Kita cukup dengan menanam bambu saja. Karena satu batang itu untuk memenuhi kebutuhan 2 orang oksigennya. Bahkan di Cina itu ada kota yang sudah mesti pakai masker gas. Sudah sulit sekali, polusinya itu sudah akut sekali. Kemana-mana masih pakai ini. Bahkan negara yang teknologi canggih berlomba-lomba mencari planet pengganti bumi, observasi ke planet-planet lain. Cuma ingin mendapatkan 2 sumber kehidupan tadi, oksigen dan bersih. Yang diprediksi puluhan tahun ke depan itu bakal habis. Nah kita cukup dengan menanam bambu saja. Semuanya dapat oksigen. Nah ini bangunan bambu yang tadi yang di video tadi. Ya. Kita lihat nih. Nah ini mobil mewah di Eropa itu dapatnya udah bambu, casing sepeda, semuanya sama bambu semua. Ini bambu kayak gini, yang dijadiin kain kayak gini. Kemudian ini yang jadi benang jadi kapas. Ini jadi apa? Jadi sepatu, jadi handuk segala macam gitu. Kemudian jadi kertas. Tadi kan disuplai buat itu juga kan. Tapi semuanya ada di Cina. Nah ini yang balok bambu yang itu yang saya buat. Nah ini yang tadi bangunan di Spanyol itu bambu semua ini. Bahkan nanti tuh casing mobil itu bakal digantikan dengan bambu. Bahkan bisa menggantikan fungsi kaca jadi bening dengan nanoteknologi istilahnya. Bening menjadi plastik. Bambu semua ini. Casing nanti diganti dengan bambu semua. Jadi bening. Semuanya sudah dilakukan oleh LIPI di Jakarta sama LIPI penelitiannya. Nah itu ya mengenai penjelasan bambu dan ini ada videonya ya. Ini contoh-contoh nanti aktivitas kedepannya di Pondok Bulu nanti ada seperti ini. Ada kerajinan bikin anyaman, bikin sepeda bambu, bikin gelas bambu. Ini yang saya lakukan di Jawa. Di Akademi Bambu.
Pak, gini Pak. Ya. Kan sebenarnya di pondok ini kan memang sarangnya sangat bagus. Banyak bagus. Cuma selama ini harga bambu itu di sini selalu anjlok. Cuma keperluannya begini, itu kan bikin kandang ayam. Ya. Untuk ranca. Ya. Nah itu sebagainya. Itu yang apanya di sini sebenarnya penggunaannya. Selain daripada itu nggak ada. Ya. Cuma ini udah bertahun-tahun di sini harga bambu itu nggak pernah itu ini tinggi. Jadi Berapa di Mas? satu batangnya berapa? kalau satu batang itu biasanya dia itu panjang 4 meter itu 43, 42 itu cuma harga 5.000 saja. Kan terlalu Itu udah siap angkut. saya angkut itu. Angkut ya, Nah, udah diangkut. jalan lah sebenarnya ya. Begitu juga dengan itu kalau udah dibelah-belah bikin kandang ayam itu kan dibelah segini buat jalan. Satu dari satu dari itu kan cuma 20. Itu harganya cuma 6.000. Jadi kalau memang kita ada usaha karena ada pemerintah kita kalau kami masyarakat membeli tolonglah itu harga bambu itu lagi coba Ya. dinaikkan lah. Betul. Makanya kan kita ini mengeluh terus sudah bertahun-tahun harga bambu itu selalu anjlok. Nah, padahal cuma sebentar kemudian untuk peranca itu mungkin mahal mungkin juga untuk ya, kan? Jadi kalau di Jawa, di Jakarta aja, satu batang bambu panjangnya 6 ya 6 dengan dimensi 6 sampai 7 cm lah. 7 cm itu 15.000. ya udah pasti aku dan memang iya aku juga udah pernah beli di sana. Oh gitu. Iya ya. Nah, Jauh memang ada Bentar, kan? Kita memang sulit untuk mengendalikan harga bambu. Ya, jangankan bambu, kayak udah padi atau segala macam, kadang anjlok, kadang naik ya kan. Gimana ini kan makanya dalam satu yang tidak mesti buat. Iya. Dan untuk apa? Untuk kandang ayam itu limbahnya. Potongan-potongan yang nggak kepakainya itu lebih ekonomis. sebenarnya enggak Pak. Sebenarnya limbah yang bukan limbah yang harus dipakai. Ya maksudnya potong-potongan yang Asli memang dari pohon itu. Kalau Iya. limbahnya kebuang. iya makanya itu kita coba siasat itu. Nah, ini bikin anyaman. bikin tampil Namanya nggak bikin magic. rantai Kalau di sini Pak, kalau bikin tape aku udah bisa. Ya, wah mantap. Apalagi itu modal itu Pak, modal itu. Iya. Wah modal itu Pak. Cuma masyarakat ini nggak mau bikin tape, tapi nanti nggak mau. Ya. Makanya nanti kita sebut pondok bulu milenial. Sinian. Nah, kita bisa iya Pak. Iya, pondok bulu milenial. Iya, jadi Saya juga bisa bikin itu dari peteloran ayam. nah, Bisa dan bagusnya. iya itu. Itu kalau masuk dalam rumah bambu itu jadi kak lampu. Ya, bisa. Jadi kak lampu. Nanti saya kasih contoh ini apa? Nah ini sepeda bambu nih, sepeda bambu. Kita ikuti perkembangan zaman ya. Apalagi Jokowi kan paling suka pakai sepeda. Apalagi sepeda bambu. Sepeda Tapi bambu. Pak Jokowi belum pernah membagikan sepeda dari bambu itu Pak. Kan? Iya, karena mahal Pak. Mahal ya? Mahal. lebih mahal daripada Iya, minimal 3,5 juta. Saya jual bahkan ada yang 60 juta saya jual. Makanya Pak Jokowi nggak bagi-bagi sepeda bambu. Padahal sepeda yang dibagikan Pak Jokowi paling harga 800 kan? 1 juta. Dan ini rumah bambu pendokter yang sudah kita buat ya. Dan ini tipe 21, tipe 36 dan tipe 50. Kita buat sistemnya bisa bongkar pasang. Dan siapapun bisa membuat, tidak membutuhkan tukang bambu khusus. Jadi kita kasih
videonya, kita kasih dimensi panjang pendeknya, cara membangunnya. Jadi bapak-bapak kita motong-motong saja. Terus diinstal, sama aja kalau kita beli meja gitu, ada panduannya, kita tinggal merakit. Iya, tidak membutuhkan tukang meja khusus enggak. Nah ini yang kita buat. Nah ini bisa dilakukan di Ponorogo ini. Harapan kita gitu. Jadi menjual rumah knockdown, Pak. Tipe 21. Dan ini bagus juga buat tanggap bencana. Kalau tiba-tiba ada bencana Gempa lah. gempa segala macam, Dia rumah bisa main ya. Iya, Kalau dari bambu ya. iya, masyarakat Pondok dulu udah siap. Kalau kita bisa bikin rumah bambu nih, bambunya pasti ada di tempat bencana. Kita latih ini, bikinnya nih. Jadi ketahanannya Pak gimana Pak? Ketahanannya. Ketahanannya tadi tergantung kita kualitas bambunya. Diawetkan dulu gitu ya. Ya, kalau kita tidak tahu jejak itu bambunya mesti diawetkan dulu. Ini Pak langsung dipakai gitu, akhirnya berburuh. Iya, kena hama bubuk, kena ini ya. Kata terladi dari atas. Nah, kita kasih tahu ininya apa? Rayap. Jadi kalau bikin ini Pak, Ini dong. Apa? Bambu Bambu juga, bambunya dipecah. Iya, Apa yang halang bayi? iya, dipecah pakai kampak. Bukan direbut gitu, Bukan, dipecah aja. Buat ini Pak. Iya,